sama membaca doa singkat Sekarang agar perjalanan kita kita senantiasa diberkahi melanjutkan oleh lagi Allah Subhanahu wa taala. perjalanan menuju Arafah Bismillahirrahmanirrahim. Mina. Bismillahi tawakkaltu alallahi La haula la haula wala quwata illa billah al aliyul azim. Bapak Ibu, mohon maaf saya izin duduk di bawah, enggak apa-apa ya? Iya, duduk dibeli, Mas? Ya, udah dibeli. Musik juga 6 porsi. Ya, salam 18. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah sampai di salah satu destinasi kita, yaitu Jabal Thur. Disebut kenapa Jabal Thur? Mungkin ini saya sekedar melengkapi dan mungkin sekedar mengulang-ulang saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fatur. Alhamdulillah apa yang beliau jelaskan, apa yang beliau paparkan sudah sangat jelas, sudah sangat detail dengan sejarah yang pernah terjadi terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau misalkan kita mau lihat bentuk daripada Jabal Thur tadi Bapak Ibu semuanya, Jabal Thur itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya sapi jantan, yang mana sapi jantan ini digunakan untuk mengembala atau membajak sawah. Oleh karena itu bentuknya sangat mirip sekali dengan kerbau atau sapi jantan yang digunakan untuk membajak sawah, yang mana punggungnya itu lebih besar sedikit daripada bagian belakangnya, karena terlihat jelas daripada bentuk geologis daripada Jabal Thur tersebut. Kemudian salah satu sebab kenapa kok disebutnya Jabal Thur, karena dulu di sana pernah ada seorang laki-laki yang bernama Thur bin Abdi Manat tinggal di gua tersebut. Oleh karena itu gua tersebut dinamakan sebagai Jabal Thur atau Gua Thur juga ada. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang sudah kami ceritakan kemarin, di Mekah Al-Mukarramah ini sebetulnya tidak ada tempat yang sunnah untuk dikunjungi kecuali Masjidil Haram. Sangat berbeda dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah seluruh tempat atau tempat-tempat bersejarah yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, kalau misalkan kita niatkan iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selama perjalanan kita, perbuatan kita ikuti, kita niatkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang beliau sunnahkan. Akan tetapi berbeda dengan kota yang ada di Mekah Al-Mukarramah ini, insyaallah tempat-tempat yang hanya disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikunjungi hanya Masjidil Haram. Nah, ini di sebelah kanan kita Bapak Ibu semuanya ada salah satu masjid yang juga termasuk daripada daftar list masjid-masjid besar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Namanya adalah Masjid Aisyah Al-Rajihi, yang memiliki bank terbesar yang ada di Saudi Arabia, yaitu Bank Al-Rajihi. Dulu beliau memiliki status bilioner, tetapi karena kemarin beliau menyumbangkan beberapa persen hartanya kepada fakir miskin untuk hal-hal dermawan yang luar biasa, akhirnya beliau melepaskan status tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, letak Jabal Thur ini itu sangat jauh daripada perjalanan atau rute yang seharusnya. Rute Mekkah Madinah dan Mekkah menuju kota Syam itu adalah rute yang sangat terkenal bagi orang-orang zaman terdahulu, karena rute ini adalah rute perjalanan dagang yang mana menyambungkan negara Yaman dengan negara Syam. Jadi orang-orang terdahulu kalau misalkan mereka mau berdagang, mereka mau berniaga, mereka berangkat dari kota Yaman menuju kota Syam, itu pasti melintasi kota Mekah maupun kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi ini adalah salah satu strategi Rasulullah SAW, karena pada posisi itu beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya sekitar 11 orang, yang mana 11 orang ini dikumpulkan di Darun Nadwah. Dulu ada perkumpulan yang namanya Darun Nadwah, kalau sekarang kita katakanlah DPR atau MPR, karena setiap suku itu semuanya berkumpul di sana dan memberikan salah satu pemuda mereka yang paling kuat, yang paling pandai untuk berperang,
guna untuk mengejar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 orang ini diperintahkan di salah satu pertemuan yang bernama Darun Nadwah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan berita ini dari malaikat Jibril alaihi salam, beliau bergegas bersama sahabatnya yang masih belum berhijrah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu yang tersisa di kota Makkah Al-Mukarramah hanya 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi beliau di kasur beliau. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menemukan Rasulullah, tetapi beliau menemukan Sidna Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sudah merencanakan kepergian beliau, hijrah beliau menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya, di sebelah kanan kita ini insyaallah kita akan melewati rumah salah satu syekh besar, imam besar, yang mana imam ini menjadi favorit untuk orang-orang Indonesia, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudaisi. Nah, di sebelah kanan kita Bapak Ibu semuanya ini kita bisa saksikan, ini adalah rumah dinas beliau. Kelihatan? Nah, ini di sebelah kanan kita ini bukan yang kecil Bu, bukan yang toko-toko, tapi yang ini di sebelah kanan kita. Jadi Imam Masjidil Haram itu memiliki 2 rumah, yang satu rumah pribadi, yang satu lagi rumah dinas. Dan ini yang di sebelah kanan kita adalah rumah dinas beliau. Masih ada yang kosong, masih ada yang kosong. Rumah dinas, insya Allah. Mau jadi imam, Mas Rizky? Lumayan, rumah dinasnya lebih luas kan? Ya imam. Iya, imam. Dan alhamdulillah tadi kita sudah lihat rumah beliau yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Satu lagi rumah beliau itu ada di kota Taif, yang mana jaraknya sekitar 96 km daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Saya lanjutkan. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak menemukan Rasulullah SAW, dan Abu Bakar sudah merencanakan hijrah beliau dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Rasulullah SAW diperingatkan oleh malaikat Jibril untuk segera berhijrah, tetapi Rasulullah SAW menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum mendapatkan perintah, akhirnya Rasulullah SAW lebih dulu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bepergian. Dan pada saat itu adalah 2 bulan setelah perjanjian Aqabah yang kedua. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berada di Mekah, yang sudah memeluk Islam, yang sudah beriman terhadap apa yang beliau dakwahkan, itu disiksa karena melihat sahabat-sahabatnya kasihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah terlebih dahulu menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan pada saat itu setelah perjanjian Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mendapatkan tempat yang lebih baik daripada kota Mekkah Al-Mukarramah. Setelah mendapatkan perintah hijrah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memilih partnernya, memilih sahabatnya, yaitu Sidna Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi berhijrah. Beliau berhijrah itu tidak hanya berdua. Beliau memilih salah satu orang Nasrani untuk menjadi penunjuk jalan beliau selama perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum menuju kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW bersembunyi di Jabal Thur tadi, di Gua Thur tadi, yang mana ini adalah salah satu strategi beliau agar beliau tidak dikejar dan tidak ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau tinggal di sana selama 3 hari 2 malam, dan banyak keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan Sidna Abu Bakar As-Siddiq.
Salah satunya adalah ketika itu Rasulullah SAW sedang tertidur di paha Abu Bakar As-Siddiq, dan pada saat itu ada kalajengking mendekat dan Abu Bakar As-Siddiq tidak bergerak sama sekali karena takut kalau beliau bergerak akan membangunkan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu kalajengking tersebut menggigit daripada kaki Sidna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menahan dan beliau menangis. Ketika Rasulullah SAW bangun, Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Waihak, kenapa kamu? Akhbar, apa yang terjadi padamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar As-Siddiq tidak menjawab sama sekali, dan ketika akhirnya beliau menjawab dengan jujur bahwa ada kalajengking yang mendekat dan menggigit kaki beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengobati dengan air beliau, dan pada saat itu luka yang terjadi akhirnya sembuh seketika. Di sebelah kanan kita, Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat di sini adalah komplek daripada universitas, satu universitas yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Madinah Al-Munawwarah ada yang namanya Universitas Islam Madinah. Kalau misalkan di kota Makkah Al-Mukarramah ada Universitas Ummul Qura. Banyak teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Ummul Qura dan masih belajar sampai sekarang. Dari sebelah kiri kita, Bapak Ibu semuanya, ini Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita sekarang sudah berada di daerah tanah halal. Jadi Arafah itu adalah salah satu rukun dan wajib haji yang satu-satunya berada di luar tanah haram. Ini kita naik, kemudian nanti kita belok kiri, nanti insya Allah kita akan masuk ke tanah Arafah. Dan semoga Bapak Ibu semuanya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilannya, menunaikan ibadah haji. Jadi jamaah-jamaah haji itu adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan letaknya itu ada di rukun Islam yang kelima. Salah satu faidahnya atau salah satu hikmah diletakkan di nomor kelima karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ibadah emosional, ibadah spiritual yang sangat-sangat menguras tenaga. Di sebelah kanan kita ini ada pagar, yang mana pagar ini menjadi batas di mana daerah daripada tanah Arafah itu sendiri. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Ibu semuanya, jamaah-jamaah haji berkumpul di satu tempat untuk mengadakan ritual keislaman, ritual keagamaan, yaitu wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri. Banyak jamaah-jamaah haji dari seluruh dunia, walaupun dalam kondisi sekarat, walaupun dalam kondisi kritis, pada saat tanggal 9 Zulhijjah semuanya dibawa melintasi daerah Arafah semata-mata untuk menggugurkan salah satu rukun dan wajib haji. Karena dalam Al-Quran, Al-Hajju Arafah, haji itu intinya ada di Arafah. Dan nanti Bapak Ibu semuanya di Arafah ini kita berwukuf dari setelah zuhur sampai terbenamnya matahari, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Seluruh umat Islam yang pada saat itu melaksanakan ibadah haji berkumpul di satu tempat yang namanya Padang Arafah. Semuanya di sini menggunakan kain putih, tidak ada menggunakan kain-kain yang lain. Ini menandakan bahwa Arafah ini adalah miniatur daripada padang mahsyar, yang mana nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, dan kita akan dihisab sesuai dengan perbuatan dan amalan-amalan kita masing-masing.
di depan kita ini Bapak Ibu semuanya, di sini ada salah satu stasiun yang mana stasiun ini hanya digunakan 1 tahun sekali. Di sana tertulis SAR, Saudi Arabian Railways. Jamaah-jamaah Indonesia sendiri Bapak Ibu semuanya tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ditentukan oleh negara, yaitu bis-bis taraddudi yang mana khusus digunakan untuk masa-masa Ar-Muzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di sebelah kanan, di sebelah kiri kita bisa melihat di sini banyak kerangka-kerangka tenda, yang mana kerangka-kerangka tenda ini kemarin digunakan untuk haji tahun 1445. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya, daerah ini sepi, tidak ada kehidupan. Kamar mandi, listrik pun di sini semuanya mati, kecuali di satu daerah yaitu Jabal Rahmah. Di depan kita nanti di ujung jalan, insya Allah kita akan mengunjungi salah satu tempat mustajab yang mana itu adalah Jabal Rahmah. Tetapi tempat mustajab ini hanya berlaku 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu, tempat ini menjadi tempat biasa yang tidak disunnahkan, bahkan tidak diwajibkan untuk mengunjungi tempat ini. Di sebelah kiri kita Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat di sana ada salah satu masjid, yang mana masjid ini adalah masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram, yaitu Masjid Namirah. Masjid Namirah ini adalah tempat di mana khutbah haji atau khutbah Arafah dikumandangkan untuk seluruh dunia. Nah, itu di sebelah kiri kita ada sekitar 6 menara yang saya hitung. Nah, di situ adalah tempat di mana khutbah haji atau khutbah Arafah dilaksanakan. Kemudian bagaimana untuk jamaah-jamaah yang jauh daripada Masjid Namirah? Masjid Namirah atau jamaah-jamaah haji, mohon maaf, jamaah-jamaah haji yang letaknya atau posisi tendanya itu jauh daripada Masjid Namirah, mereka akan melaksanakan khutbah haji atau khutbah Arafah di tenda mereka masing-masing. Kita akan parkir di sini. Nanti kemudian mungkin kita jalan sebentar menuju ke Jabal Rahmah. Kemudian nanti seperti biasa mungkin izin komandan dan yang lain-lain untuk dokumentasi, hanya sekedar foto saja. Terima kasih. Insyaallah nanti untuk sejarah Jabal Rahmah sendiri kita akan ceritakan sebentar saja di sana. Nanti bagi jamaah-jamaah Bapak Ibu semuanya yang ingin naik ke Jabal Rahmah silahkan. Yang tidak mau naik Jabal Rahmah nanti kita arahkan untuk langsung ke bis saja. Untuk jamaah semuanya mohon diperhatikan nanti ketika naik ke Jabal Rahmah, misalnya banyak calon-calon tukang foto yang mereka itu dengan sukarela memfotret kita, kemudian nanti di akhir kita akan ditagih jumlah yang sangat luar biasa. Jadi nanti kalau misalkan ada yang menawarkan untuk foto, dimohon untuk ditolak. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Ayo boleh kita turun sama-sama.